Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religiuan di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqil mubin. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita ingin punya amalan yang bisa menghantarkan kita ke surga. Semua orang menginginkan amalan yang jangan terlalu berat lah, yang ringan-ringan doang. Maka nanti kita dalam pertemuan ini saya akan berbagi beberapa amalan yang insya Allah bisa menghantarkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, pegang 3, 5 atau 4 amalan atau 2 amalan sampai Anda wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amalan yang Anda pegang ini menghantarkanmu dan menghantarkan diri kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, datang seseorang kepada Rasulullah SAW dan dia mencari keselamatannya, mencari sesuatu yang akan menyelamatkan beliau. Rasulullah SAW dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan hari kiamat?" Kata Nabi SAW, "Kamu datang bertanya tentang sesuatu yang besar. Dan kira-kira, famadha a'adatta laha? Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat tersebut?" Kata orang tersebut, "Saya tidak mempersiapkan banyak amalan, kecuali ya yang wajib-wajib saja gitu. Seperti kita lah mau sholat 5 waktu, mau puasa Ramadan, yang wajib-wajib saja. Illa annani uhibbullah wa rasulah. Saya punya amalan tambahan gitu. Menurutmu gimana ya Rasulullah? Saya mencintai Allah dan Rasulnya." Nabi SAW langsung mengabarkan kepada sahabat tersebut, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama orang yang kau cintai. Berarti dengan kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya, itu sebuah amalan yang luar biasa. Jangan meremehkannya, karena akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas meriwayatkan ada seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi, "Kapan hari kiamat?" Kata Nabi, "Apa yang kau siapkan?" Dia bilang, "Saya tidak punya banyak amalan kecuali aku mencintai Allah dan Rasul." Kemudian Nabi mengatakan, "Kamu bersama orang yang kau cintai." Kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis tersebut, beliau mengatakan, "Pada saat saya mendengar hadis Rasulullah itu, saya juga demi Allah mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Uthman, mencintai Ali. Saya ingin bersama mereka di dalam surga, walaupun amalan saya tidak mencapai amalan mereka." Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, "Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab." Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Maka cintailah Allah, cintai Rasulnya. Banyak sekali anak-anak muda sekarang pada cinta sama artis Korea, cinta sama artis-artis yang gak jelas. Ya begitulah gitu ya. Sampai ada pejabat-pejabat minta kita nonton artis Korea. Apa yang kita tonton? Apa yang kita dapat? Katanya harus belajar dari budaya mereka. Buat apa kita belajar? Kita punya budaya lebih keren. Kita punya pakaian lebih mantap. Kita punya makanan lebih indah. Kita punya bahasa yang keren juga. Apa yang kita harus pelajari? Maka kita sebagai umat Islam, kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai para ulama, orang-orang saleh. Kita mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai orang yang dicintai Allah. Dan mencintai orang yang mencintai Allah. Kita mencintai orang yang mencintai Rasulullah. Dan mencintai siapa yang dicintai Rasulullah. Makanannya, semua yang dicintai Rasulullah. Kami semua sebagai orang muslim mencintainya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, coba di dalam surga cari tempat duduk. Saya sekarang mau kasih tempat duduk dekat dengan Rasulullah SAW. Nabi SAW lagi duduk sama rombongan bersama para sahabatnya. Dan dengan wajah yang tersenyum, Nabi SAW mengatakan, "Atadruna man aulan nas biya yaumal qiyamah." Tahukah kalian siapa orang yang paling dekat akrab kepadaku di hari kiamat? Sahabat saling berpandangan. Ini melihat ini, yang ini melihat ini. Mereka mencari jawabannya. Dan tiba-tiba Rasulullah SAW menjawab, "Aulan nas biya yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling utama, yang paling dekat, yang paling nempel dengan Rasulullah SAW, yang paling berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunan beliau dan dalam Sahih Ibnu Hibban, dalam kitab At-Targhib wa Tarhib juga diriwayatkan. Ini Nabi SAW mengatakan orang yang paling banyak salawat kepada Nabi. Jangan kira karena kamu salawat dalam sehari 2 kali, 5 kali, 10 kali, 100 kali itu bisa duduk sebelah Nabi. Ada yang lebih besar,
ada yang sampai 10.000 salawat dalam sehari, ada yang 15.000 salawat. Maka mereka itu akan paling dekat kepada Rasulullah SAW. Kita mencintai Rasulullah, dan tanda mencintai beliau berbanyak menyebut nama beliau SAW. Berbanyak salawat kepada Muhammad SAW kapan saja, di mana saja, di waktu yang di tempat-tempat yang diperbolehkan kita bersalawat. Khususnya di malam Jumat dan hari Jumat. Itu waktu terbaik kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu salah satu cara Anda bisa mimpi Rasulullah adalah berbanyak salawat kepada Nabi, khususnya malam Jumat dan hari Jumat. Kemudian Anda ingin menjadi wanita ahli surga, ini amalannya. Nabi SAW meriwayatkan dalam sebuah hadisnya, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah." Apabila wanita itu puasa salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dan menjaga kehormatan dan taat kepada suaminya dalam kebaikan, maka akan dikatakan, silakan masuk pintu surga yang mana yang kau mau. Ini ada amalan lagi bisa mengantarkan kita ke surga. Kalau seorang wanita salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat kepada suaminya, maka beliau ini akan dikatakan masuk pintu surga yang mana yang kau mau. Mana laki-laki dikatakan demikian? Maka seorang wanita, jagalah salat 5 waktu. Jangan ditunda-tunda waktu salat. Puasa Ramadan jangan ditunda-tunda. Menjaga kehormatan dan taat kepada suami. Kemudian amalan lagi, akan dikatakan bacalah Al-Quran dan naik tingkat di sisi Allah. Kita semua tahu bahwa di surga itu bertingkat-tingkat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, yuqalu li sahibil Quran, iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha. Akan dikatakan kepada orang yang bersahabat dengan Al-Quran, yang cinta Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran, baca Al-Quran dan baca dengan tartil sebagaimana engkau baca di dunia, dan naik tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kedudukanmu di ayat terakhir yang engkau baca. Surga bertingkat-tingkat, kan ada level-levelnya. Maka semakin banyak dia baca dan ayat terakhir yang dia baca itu adalah posisinya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kalian tidak bakalan masuk surga sehingga kalian melakukan amalan demikian. Apa hadisnya? La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kalian tidak bakalan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah amalan, jika kalian lakukan, Allah tanamkan kecintaan di antara hati kalian? Kata Nabi, afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Salam itu adalah keselamatan, kedamaian, dan itu pesannya Islam. Sebagaimana Rasulullah membawanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang yang membaca kalimat ini wajib meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, ya Aba Sa'id, Abi Sa'id al-Khudri, man radiya billahi rabba, barang siapa mengucapkan Allah sebagai Rabbnya, wa bil islami dina, Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadan nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya, wajabat lahul jannah, berhak meraih surganya Allah. Fa'ajib laha Abu Sa'id. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Abu Sa'id al-Khudri terkejut dengan ucapan Rasulullah. Faqala a'idha alayya ya Rasulullah, fafa'al. Nabi SAW mengulanginya lagi, dan sahabat tersebut meminta agar Nabi mengulanginya lagi, dan Nabi betul-betul mengulanginya lagi. Karena beliau terkejut. Coba kita di pagi hari bilang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, berhak Anda meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah amalan yang ringan, bisa dibaca di pagi hari. Raditu billahi rabba. Ayo coba baca para pemirsa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Itu ucapan yang sederhana, tapi mengantarkanmu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihi an-nar." Barang siapa bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi, dimohon pertolongannya melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, Allah haramkan bagi dia api neraka jahanam. Coba perhatikan amalan lagi.
Cuma dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan sekedar cuma ucapan, tapi dipraktikkan, direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada 2 rakaat yang kita bisa laksanakan habis wudu. 2 rakaat sunnah wudu, itu pahalanya luar biasa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Nasa'i dalam sunan beliau, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu, thumma shalla raka'atain yuqbilu 'alayhima biqalbihi wa wajhihi, wajabat lahul jannah." Barang siapa berwudu, memperindah wudunya, memperbagus wudunya, kemudian dia salat 2 rakaat dan benar-benar menghadap Allah, mengharapkan pahala dari Allah, wajib dia meraih surganya Allah, berhak mendapatkan surganya Allah. Cuma dengan apa? Wudu dan salat 2 rakaat. Kita ya sering wudu dan sholat 2 rakaat sunnah wudu. Coba kalau kita benar-benar memperindah wudu kita, kemudian kita menghadap Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, insya Allah kita meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang dari ahli surga. Apakah Anda ingin menjadi orang ahli surga? Inilah ceritanya. Datang seseorang kepada Rasulullah SAW dan mencari jalan menuju surga. Kata Nabi SAW, kata sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltahu dakhaltul jannah." Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku sebuah amalan. Jika aku lakukan, aku masuk surganya Allah. Kata Nabi SAW, ta'budullah la tusyrika bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Wa tuqimas salat al-maktubah, dan mendirikan salat 5 waktu. Wa tuaddi zakah, dan menunaikan zakat al-mafruḍah. Wa tasuma Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha syai'an abadan wala anqusu min. Kata orang tersebut yang mendengarkan, jangan berbuat syirik, menegakkan salat, membayar zakat, puasa Ramadan. Kata sahabat tersebut, demi Allah saya tidak menambahkan dari itu dan tidak mengurangi. Kata Nabi SAW, man sarrahu an yanzura ila rajul min ahli jannah falyanzur ila hadha. Barang siapa ingin melihat ahli surga, lihatlah orang ini. Karena dia bertekad, berazam untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah, para pemirsa dimanapun Anda berada, hiduplah di masjid, ya, agar Anda menjadi orang yang mendapatkan naungan Allah. Hati kita terikat dengan masjid. Ada orang itu senang kalau berada di masjid. Selepas sholat zuhur lihat jam, kapan azan asar. Selesai asar, dia lihat jam, kapan azan maghrib. Selesai maghrib, kapan ada azan sholat isya. Dia senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, yang pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terikat di dalam masjid. Hatinya terikat dengan masjid, di dalam masjid, cinta dengan masjid. Maka subhanallah, coba kalau hati kita terikat dengan masjid, betapa kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan naungan Allah Jalla Jalaluhu. Maka kalau lagi bermasalah, lagi stres, lagi banyak beban, lagi bermasalah, datang ke rumah Allah, wudu, sholat 2 rakaat. Insya Allah beban Anda akan hilang, ya, beban Anda akan berkurang. Allah akan memberikan keringanan untukmu. Kemudian kalau Anda ingin meraih rumah di surga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa. Maaf, kita memperoleh rumah di dunia itu sulit. Di Jakarta, coba kalau Anda punya rumah gimana? Nah, ini rumah di surga yang lebih mewah, lebih indah. Ya, kalau kita lihat istana, sebuah bangunan yang megah, yang mewah, kita terkejut dan kita takjub. Masya Allah, indah sekali bangunan ini. Bayangkan, ini bangunan manusia untuk manusia. Bagaimana bangunan Rabb manusia untuk manusia di surga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan lebih mengajubkan kita lagi. Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang pernah didengar oleh Sayyidah Ummu Habibah. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillah kulla yawm 12 rak'ah tatawwu'an ghayra fariidah illa bana Allahu lahu baitan fil jannah atau illa bunya lahu baitun fil jannah." Qalat Ummu Habibah, "Fama barihtu usallihinna ba'd." Ya, Nabi SAW mengatakan, tidak ada seorang muslim yang sholat dalam sehari semalam 12 rakaat di luar waktu fardu wajib, kecuali Allah bangunkan untuknya di dalam surga, rumah di dalam surganya Allah, atau akan dibangunkan untuknya rumah di dalam surga. Sayyidah Ummu Habibah mengatakan, dari aku mendengar hadis tersebut tidak pernah saya tinggalkan 12 rakaat. 12 rakaat itu apa? Dalam hadis riwayat An-Nasa'i dijelaskan lebih detail. Sebelum 4 rakaat sebelum zuhur,
4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. 2 rakaat sesudah salat maghrib. 2 rakaat sehabis salat isya. Dan 2 rakaat sebelum salat fajar. Itu 12 rakaat yang kita lakukan. Insya Allah akan dibangunkan untuk kita rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ingin meraih amalan untuk menuju surga, mereka yang bersabar terhadap penyakit, mereka yang diuji dengan penyakit, dengan wabah saat ini, mungkin ada sebagian yang terkena corona dan lain, dan bersabar, ingat, ini pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Atha bin Abi Rabah, beliau berkata, qala li Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata kepada Atha bin Abi Rabah, muridnya Ibnu Abbas, ala urika imra'atan min ahli al-jannah, maukah kamu melihat wanita ahli surga ni Allah Subhanahu wa taala? Faqultu bala, dia mengatakan iya. Qala hadhihi al-mar'atu as-sauda, ini wanita yang kulitnya hitam ini, wanita hitam. Atayat Nabi SAW, dia pernah datang kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan, inni usra, wahai Rasulullah, aku ini suka kesurupan, kerasukan. Wa inni atakasyaf, fad'u Allah ta'ala li. Saya Rasulullah ini kesurupan, kerasukan, dan saya ketika kesurupan, biasa orang kesurupan itu tidak sadar apa yang terjadi pada dirinya, maka terbuka auratnya wanita tersebut. Kemudian dia datang kepada Nabi meminta agar didoakan, biar dia benar-benar hilang penyakitnya tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? In syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha laki ayyu'afiyaki. Kalau engkau mau bersabar, dan untukmu ada balasan surganya Allah, bersabar terhadap penyakit, dan untukmu ada surganya Allah. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyu'afiyaki. Kalau kamu mau, aku doakan Allah untukmu, dan engkau akan disembuhkan dari penyakit tersebut. Qalat asbir, dia bilang, ya Rasulullah, aku sabar, gak apa-apa. Kalau balasannya surga, ya udah aku sabar aja. Faqalat inni atakasyaf fad'u Allah li alla atakasyaf fada'ala. Dia bilang, ya Rasulullah, aku sabar terhadap penyakit, tapi doakan saya biar tidak terbuka aurat saya ketika saya dalam kondisi kesurupan tersebut. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Anda bisa meraih syafaat Rasulullah SAW, itu amalan Anda bisa mendapatkan surganya Allah dengan amalan dan bacaan yang ringan. Apa bacaannya? Dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa mendengarkan muazzin, ikuti bacaan muazzin, selepas itu dia membaca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Kata Nabi SAW, halat lahu syafaati, dia insyaAllah berhak mendapatkan syafaat Rasulullah. Yang ingin masuk dari pintu surga khusus, ada pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Nabi SAW dalam Sahih Muslim mengatakan, fil jannah thamaniyat abwab, di surga ada 8 pintu. Fiha babun yusamma Ar-Rayyan, la yadkhulu illa as-shaimun. Di surga itu ada pintu khusus untuk orang yang berpuasa, tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Ada amalan lagi dengan membaca ayat kursi. Jangan lupa ayat kursi selepas salat fardu. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, man qara ayat al-kursi dubura kulli salah maktubah lam yamna'u min dukhulil jannah illa yamut. Barang siapa menjaga bacaan ayat kursi selepas salat fardu, ya, yang menghalangi dia masuk surga adalah kematiannya beliau. Kematian kita antara kita dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari Rasulullah SAW, orang yang mencintai surat Al-Ikhlas, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW, beliau pernah mendengar seseorang yang membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai, kata Nabi SAW, wajabat lahul jannah. Orang tersebut berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ini punya rumah di surga, punya taman, tapi nggak ada tanamannya, mana enaknya. Sekarang saya kasih amalan agar Anda punya tanaman pohon kurma di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Sahih Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, man qala subhanallahil azim wa bihamdih. Ucapannya aja, coba baca, subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih, ghurisat lahu nakhla fil jannah. Akan ditanamkan pohon kurma di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda baca doa ini di pagi hari dan hari itu meninggal, masuk surga. Kalau baca doa ini di sore hari dan Anda sore hari meninggal, insya Allah masuk surga. Doanya kita semua hafal. Hadisnya masyhur, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
Itu saja istighfar, baca di pagi hari, baca di sore hari. Insya Allah kalau Anda meninggal pada hari tersebut atau malam hari tersebut, insya Allah Anda akan menjadi ahli surganya Allah. Yang terakhir, jaga ini, jamin ini untuk Nabi. Nabi jamin surga untuk Anda. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'd as-Sa'idi, Nabi SAW mengatakan, "Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah." Barang siapa menjamin untukku lisannya dan kemaluannya, aku jamin surga untuk orang tersebut. Semoga senantiasa menjaga diri kita agar kita mendapatkan surganya Allah. Saya sudah berikan banyak amalan, silahkan pilih amalan yang mudah bagi Anda. Insya Allah semua bisa mengantarkan kita semua ke dalam surganya Allah SWT. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah berkahi kita dan para pemirsa semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.